Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Afni Oktavia SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya 2. Perkenalkan, nama saya Yusriani, saya dari program studi pendidikan akuntansi kelas B Universitas Negeri Makassar angkatan 2021. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya 2 mengenai departementalisasi biaya overhead pabrik, di mana kita disuruh memilih satu perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Kemudian, kita akan mengidentifikasikan biaya overhead pabriknya dan menjelaskan mengenai departementalisasi biaya overhead pabriknya. Di sini, saya memilih perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri semen, yaitu PT Semen Tonasa. PT Semen Tonasa adalah produsen semen terbesar di kawasan timur Indonesia yang menempati lahan seluas 1.571 hektar di Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sekitar 68 km dari Kota Makassar. Dengan visi menjadi perusahaan persemenan terkemuka di Indonesia yang efisien dan berwawasan lingkungan, dan misi meningkatkan nilai perusahaan untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Kemudian memproduksi semen ramah lingkungan yang berorientasikan kepuasan kepada pelanggan. Kemudian melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Selanjutnya membangun lingkungan kerja yang aman dan profesional, dan yang terakhir mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik. Langsung saja kita akan mengidentifikasikan biaya overhead pabriknya. Tapi sebelum itu di sini saya ingin menginformasikan bahwa biaya-biaya yang saya dapatkan ini hanya pada tahun 2015 dan 2016 saja. Untuk tahun terbaru tidak saya dapatkan mengenai biaya-biaya pada laporan keuangannya. Jadi yang akan saya jelaskan itu mengenai biaya-biaya di tahun 2015 dan 2016 pada PT Semen Tonasa. Dapat dilihat laporan harga pokok produksi yang tampil di layar pada tahun 2015. Kita mengidentifikasikan biaya overhead pabriknya melalui laporan harga pokok produksi, dan di situ tertera biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Semen Tonasa. Kemudian untuk laporan harga pokok produksi di tahun 2016 juga kita mengidentifikasikan biaya overhead pabriknya melalui laporan harga pokok produksinya, dan dapat dilihat dalam laporan terdapat biaya-biaya yang dikeluarkannya. Nah, setelah itu kita dapat melihat laporan harga pokok produksinya yang tampil pada tabel di layar. Itulah biaya overhead pabrik PT Semen Tonasa di tahun 2015 dan 2016, di mana BOP-nya terdiri dari biaya pemeliharaan dan pelumas, biaya penyusutan, biaya litban dan promosi, biaya angkut dan BOP, biaya angkut dan OPP, biaya pajak dan retribusi, dan biaya umum lainnya, dengan total biaya overhead pabrik di tahun 2015 sebanyak 1.506.159.196.000 rupiah, dan di tahun 2016 biaya overhead pabriknya sebanyak 1.519.127.252.000 rupiah. Adapun basis alokasi yang digunakan dalam tarif biaya overhead pabriknya ialah jumlah unit produksi, di mana pada jumlah unit produksi dalam basis ini membebankan biaya overhead pabrik yang nilainya sama besar untuk setiap unit yang diproduksi. Nah, basis ini utamanya digunakan apabila hanya satu jenis produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Untuk menentukan basis ini dengan rumus biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan jumlah unit produksi taksiran.
Nah, dapat dilihat pada layar yang tampil bahwa biaya overhead pabrik yang dikeluarkan pada tahun 2015 itu sebesar 1.559.196.196.000 rupiah, dan jumlah yang diproduksi selama 1 tahun ialah 11.372.220 ton, sehingga setiap ton yang diproduksi dibebankan biaya overhead pabrik sebesar 132.442 rupiah. Dan jumlah biaya overhead pabrik pada tahun 2016 senilai 1.519.127.252.000 rupiah. Jumlah yang diproduksi selama 1 tahun adalah 11.802.814 ton, sehingga setiap ton dibebankan BOP-nya itu sebesar 128.708 rupiah. Nah, pada umumnya tarif biaya overhead pabrik ini hanya untuk dihitung untuk departemen-departemen produksi saja, karena pengolahan bahan baku menjadi produk biasanya hanya terjadi di departemen produksi. Oleh karena itu, biaya overhead pabrik tidak hanya terdiri dari departemen produksi, selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung saja, tetapi meliputi semua biaya yang terjadi di departemen-departemen pembantu juga. Nah, dalam struktur organisasi PT Semen Tonasa itu ada 12 departemen, yang dimana hubungan dan tugas dari departemen tersebut, yang pertama departemen hubungan luar ini bertugas mengenai masalah kehumasan yang menyangkut perwakilan PT Semen Tonasa di Makassar dan masalah hubungan dengan para pemegang saham. Selain itu juga bertanggung jawab terhadap perwakilan PT Semen Tonasa yang ada di Jakarta. Yang kedua, Departemen Umum. Nah, Departemen Umum ini bertugas menyelenggarakan kegiatan yang bersifat umum, pengamanan instalasi dan kompleks perusahaan, pengurusan masalah tanah dan izin, serta kegiatan yang menyangkut hukum dan kesekretarian. Ketiga, ada Departemen Satuan dan Pengawasan Internal yang bertanggung jawab akan kelancaran pengolahan tugas departemen. Departemen Satuan Pengawasan Internal yang meliputi pengawasan finansial dan pengawasan operasional serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh direksi. Keempat, ada Departemen Pemasaran yang bertugas merencanakan perencanaan dan analisis pasaran untuk kelancaran pemasaran dan distribusi semen. Kelima, ada Departemen Logistik, di mana bertugas merencanakan dan mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan prosedur pengadaan dan manajemen pergudanan. Yang keenam, ada Departemen Akuntansi dan Keuangan, di mana bertugas memimpin dan mengkoordinir pengelolaan tugas-tugas akuntansi dan keuangan perusahaan. Ketujuh, ada Departemen Operasi 1 yang bertugas merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi dan mengoperasikan pabrik unit 2 dan unit 3 sesuai RKAP secara efektif, efisien, ekonomis, aman terhadap personal dan peralatan, serta ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kedelapan, ada Departemen Operasi 2 yang bertugas merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi pengoperasian aset perusahaan dalam memproduksi semen, termasuk pengangkutan dan pembuatan semen ke atas kapal pelabuhan, dan biaya serendah mungkin akan aman terhadap personil, peralatan, serta kelestarian lingkungan hidup. Kesembilan, ada Departemen Litbang yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan penelitian, proses teknologi penyelenggaraan, studi pengembangan perusahaan, sistem manajemen perusahaan. Ke-10, ada Departemen Pengembangan dan Energi, di mana bertugas merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi serta mengevaluasi pengoperasian aset perusahaan yang meliputi mesin, pembangkit tenaga listrik, alat-alat berat dan kecil dan alat-alat tambang, mesin-mesin dan peralatan unit pemecah batu, kapur, tanah liat, dan pasir silika, sehingga kondisinya tetap terpelihara untuk menunjang kelancaran proses produksi.
Ke-11 ada Departemen Sumber Daya Manusia, bertugas merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi serta mengevaluasi pengoperasian aset perusahaan dalam penyediaan, pemeliharaan, perawatan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia agar tercapai produktivitas tenaga kerja yang optimal. Ke-12 ada Departemen Teknik, di mana bertugas merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi pelaksanaan pembuatan, fabrikasi, perhitungan teknis dan finansial untuk memodifikasi dan renovasi peralatan serta pembuatan bangunan, sarana dan prasarana di lingkungan pabrik, perumahan, pelabuhan, dan terminal-terminal pengantongan semen secara efektif dan efisien. Nah, itu adalah hubungan dan tugas dari departementalisasi dari PT Sementonasa sendiri. Itulah hasil pemaparan saya mengenai departementalisasi biaya overhead pabrik perusahaan PT Sementonasa, dimulai dari mengidentifikasikan biaya overhead pabriknya, kemudian menentukan basis alokasi yang digunakan dalam menentukan tarif biaya overhead pabriknya, dan terakhir tadi departementalisasi biaya overhead pabrik PT Sementonasa, hubungan dan tugas masing-masing departemennya. Saya ingin mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan penyebutan kata mohon dimaafkan, dan apabila juga ada gangguan suara yang tidak berkenan dalam video saya ini, mohon dimaafkan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah, nun wal kolami wa mayasturun, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.